Kami lanjutkan Sehat di Tengah Pandemi bersama Dr. Frans Abednego Barus. Dr. Frans, terima kasih masih bersama kami. Sekarang kita akan menjawab line telepon interaktif. Yang pertama dari Pak Timbul di Jakarta. Halo Pak Timbul. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan tanya langsung dengan Dr. Frans, Pak Timbul. Ya, selamat pagi, Dr. Frank. Selamat pagi. Ya. Posisi saya kalau tidur suka batuk, dokter. Kelihatannya kalau setiap saya minum ada masuk ke paru-paru atau jantung. Kemudian kaki saya telapak itu bengkak. Iya. Jadi yang mengganggu saya itu batuk itu sudah lama, dok, berkelanjutan, jadi susah untuk tidur. Mohon penjelasannya, dok. Terima kasih. Ya. Saya tanya sedikit, Bapak ada riwayat merokok sebelumnya? Oh, itu udah lama sekali, dok. Waktu masih umur 20, sekarang umur saya 60. Nah, jadi memang kerusakan akibat asap rokok itu terjadinya 15 sampai 20 tahun kemudian. Ya, jadi itu yang dirasakan klinisnya oleh pasien sebagai batuk kronik, sesak nafas, penyempitan saluran nafas, dan lain-lain. Yang kedua, apakah Bapak ada mengkonsumsi obat-obat jantung tertentu? Rutin, dok, karena saya kemarin sudah pasang ring untuk yang ketiga. Nah, beberapa obat jantung bila diakhiri dengan kata pril, captopril, isinopril, lisinopril, itu mencetuskan batuk. Nah, jadi perlu Bapak identifikasi obat-obat dan konsultasi ke dokter jantung Bapak. Apakah obat ini bisa diganti? Karena kebetulan Bapak merupakan karakteristik yang bisa dipicu batuknya oleh obat-obat tersebut. Nah, yang ketiga, Cleopidogrel, dok. Clopidogrel. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah foto ronsen Bapak berkata apa yang terakhir tentang paru-parunya? Apakah ada bronkitis, apakah ada PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, yang kesemuanya itu berkontribusi batuk pada diri Bapak. Nah, ketiga hal itu adalah langkah pertama sebelum kita menyusun strategi pengobatan obat batuk yang baik untuk Bapak. Begitu. Oh, oke. Ya. Begitu ya Pak Timbul ya. Dr. Frans sedikit saja mewakili Pak Timbul. Jadi kalau obat-obatan jantungnya diganti yang tidak menyebabkan batuk, bisa juga batuknya Pak Timbul hilang nih ya. Begitu, Dok? Ya, paling tidak reda lah. Dia tidak mengganggu tidur. Kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Pak Timbul, mudah-mudahan bisa dikonsultasikan ya ke dokter jantungnya Pak Timbul. Yang berikutnya, penelpon ada Emil di Bekasi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, dokter. Oke, Selamat Pak Emil. pagi, Pak Emil. Ya, lanjut dengan Dokter Frans, silakan bertanya apa? Ya, pagi dokter. Pagi. Ya, saya ini kan udah hampir 5 tahun lebih ini, kalau pagi itu suka miler. Udah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh. Terus kalau kecapean juga pasti miler di hidung ini. Udah di saya ronsen itu nggak ada, namanya sinusitis juga nggak ada. Ini apa penyebabnya, dok? Saya udah berobat kemana-mana, tapi kalau lagi capek atau pagi begini, cuaca dingin pasti miler itu. Iya. Itulah yang disebut sebagai rinitis alergika. Alergi. Jadi hipersensitif terhadap banyak hal. Kelembapan udara, debu, asap, dan bau-bauan tertentu akan merangsang kelenjar hidung untuk memproduksi sekresi, dan itulah yang Bapak sebut tadi sebagai meles. Nah, mengatasinya adalah dengan meredam aktivitas kelenjar yang ada di rongga hidung. Karena di rongga hidung kita ini banyak sekali kelenjar. Dan itu dipengaruhi oleh emosional, dipengaruhi oleh kelembapan udara, suhu, dan lain sebagainya, termasuk polusi. Jadi kalau dia ngambek istilahnya, dia akan mengeluarkan sekresi dalam bentuk ingus atau dalam bentuk meler tadi yang saya sebutkan. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan semprot hidung. Karena ini adalah karakteristik atau bakat yang Bapak terima di dalam tubuh Bapak. Jadi bisa dikatakan ini tidak bisa sembuh. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi gejala sehingga kualitas hidup Bapak juga semakin baik. Oh, oke. Nah, kira-kira begitu Pak Emil ya di Bekasi. Mudah-mudahan setelah nanti mendapatkan obat semprot hidung yang tepat dan tahu cara menggunakannya,
berkurang nih kondisinya kalau pagi-pagi. Kira-kira begitu. Nah, Oke, itu terima kasih banyak. baik. Terima kasih ya Pak Emil dan juga Pak Timbul di Jakarta. 2 penelpon dulu Dr. Franz untuk Baik. kesempatan kali ini untuk line telepon interaktifnya. Dr. Franz, terima kasih waktunya. Selamat bertugas lagi. Kita ketemu lagi lain waktu di Sehat di Tengah Pandemi. Terima kasih. Sampai Sehat jumpa. selalu. Sehat selalu. Nah, besok ada dokter spesialis penyakit dalam yang akan bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi. Siapkan dan kirimkan kalau perlu pertanyaan Anda dan kami akan tunggu dan sampaikan besok kepada dokter spesialis penyakit dalam.